Bapak Ibu, saudara sekalian, kembali kita berjumpa sore ini untuk mendengarkan kebenaran yang pastinya akan memberkati kita semua. Untuk itu, mari kita siapkan seluruh keberadaan kita, pikiran, perasaan maupun semuanya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami benar-benar boleh panggil Engkau Bapa dan kami boleh mendapatkan kebenaran firman-Mu. Sehingga seluruh hidup kami diubahkan dan kami benar-benar berkenan bagi Tuhan. Jadikan sore ini sore yang penuh dengan kebenaran firman-Mu dan mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita bicara hidup yang dipimpin oleh Roh, ini kita harus kembali kepada awal mula penciptaan. Rancangan mula-mula ketika manusia diciptakan. Manusia itu diciptakan dari debu tanah. Memang benar dari debu tanah. Tetapi rohnya diberikan oleh Allah, oleh Elohim sendiri. Itu bisa kita baca di Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Menghembuskan nafas hidup, nismat hayim. Ini pasti bukan hembusan oksigen. Sebab Allah itu roh adanya. Jadi yang dihembuskan adalah roh. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia ini hidup karena punya roh. Roh yang tadinya dihembus oleh Allah. Jadi manusia diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain tidak punya roh. Tumbuh-tumbuhan, hewan, tidak ada rohnya. Tetapi manusia memiliki roh. Mengapa? Karena rancangan mula-mula, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Elohim. Tentu yang dimaksud gambar dan rupa itu figuratif, bukan rupa secara fisik. Maksudnya manusia memiliki keserupaan dengan penciptanya. Punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Tapi ketika manusia diciptakan mula-mula, ia harus belajar. Harus belajar taat. Itulah yang difirmankan Tuhan mula-mula. Jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Nah, harusnya manusia belajar mendengar suara Tuhan dan taat. Karena manusia diciptakan itu tujuannya adalah supaya hidupnya itu dipimpin oleh roh. Bukan oleh dagingnya. Supaya manusia menjadi anak-anak Allah. Yang berkarakter seperti penciptanya. Seperti yang diingini oleh penciptanya. Yang memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan-keinginan seperti yang dirancang mula-mula oleh Sang Pencipta. Tuhan kita. Itu adalah rancangan mula-mula, saudara. Rencananya begitu. Manusia itu dirancang diberi kehendak bebas, diberi kesadaran, diberi pilihan, kemampuan untuk memilih. Dia mau taat atau tidak, terserah. Bukannya manusia pasti tidak bisa memilih. Salah itu. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, pasti punya kehendak bebas. Seperti penciptanya. Itu artinya. Nah, kalau kemudian ada godaan daripada si iblis, sehingga manusia jatuh dalam dosa, bisa dibaca di Kejadian pasal yang ketiga, bagaimana Hawa ditipu oleh si iblis, sehingga makan buah itu. Demikian juga Adam, akhirnya makan buah itu. Dengan demikian manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ternyata manusia makin jahat.
Kita baca Kejadian pasal 6, ayatnya yang ketiga. Atau dari ayat pertama sampai 3 ya. Saya bacakan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Lalu berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah ini, jadi sebenarnya ketika manusia jatuh dalam dosa masih berusaha dipimpin oleh Roh Allah. Tapi makin lama makin rusak. Tidak taat. Anak-anak Allah ini mengawini anak-anak perempuan sesuka hatinya. Ini jangan ditafsir anak-anak Allah ini adalah malaikat. Malaikat tidak kawin dengan manusia. Meskipun ada buku kitab Henok yang membahas tentang itu. Kitab Henok tidak ada di Alkitab, jangan dipakai. Ya. Anak-anak Allah ini adalah keturunan Set yang hidupnya saleh. Sedangkan anak-anak perempuan manusia itu adalah keturunan Kain yang jahat. Nah, jadi Roh Allah akhirnya undur. Padahal tujuan mula-mula adalah manusia dipimpin oleh Roh Allah supaya menjadi anak Allah. Akhirnya Roh Allah mundur, saudara. Lalu sejarah manusia bergulir begitu saja. Singkat kata akhirnya sampai di zamannya Musa. Bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir melalui padang gurun sampai di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai diberikan hukum Taurat oleh Tuhan kepada Israel. Tetapi Taurat ini tidak dimaksudkan untuk supaya manusia sempurna. Karena Taurat ini rupanya diberikan hanya untuk sementara. Sayang sekali hari ini banyak orang tidak mengerti hal ini. Banyak orang masih hidup di bawah hukum Taurat. Dan mereka ngotot bahwa hukum Taurat itu masih berlaku, Pak. Tidak ada firman yang dibatalkan. Ya, saran saya sih belajar dulu ya, saudara. Jangan buru-buru ambil kesimpulan. Ada firman yang dibatalkan? Ada. Misalnya, saya beri contoh sederhana. Hukum sunat dibatalkan atau tidak? Batal. Halal haram, batal atau tidak? Batal. Kalau enggak, kenapa kau makan yang haram-haram? Ayo. Apalagi, korban bakaran, batal enggak? Batal. Itu hukum Taurat loh padahal. Kok aneh pikirannya? Firman tidak ada yang dibatalkan. Dibatalkan, tapi dibatalkan itu bukan berarti yang ada di Alkitab lalu di tape X atau dibuang. Bukan itu. Tulisannya tetap ada, tapi tidak untuk diikuti. Karena dari tulisan itu kita bisa belajar latar belakangnya, pengenalan akan Allah yang benar. Itu maksudnya. Kalau berpikir itu yang benar menurut Alkitab. Banyak orang asal bunyi. Nggak mengerti asal bunyi. Aduh, capek deh. Nggak belajar Alkitab, nyerang-nyerang lagi. Aneh kamu itu. Ya, makanya dengar dulu ya. Miliki, rendahkan hatimu. Supaya kau bisa belajar. Kalau kamu begitu caranya, kau nggak bisa belajar. Firman Tuhan itu progresif. Dari awal sampai akhir, makin lama makin sempurna. Yang awal dibatalkan. Karena sudah disempurnakan. Begitu loh. Tapi ada yang masih berlaku karena inti dari kesempurnaan. Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel sebagai penuntun sementara, bukan selamanya. Untuk Israel, bukan untuk kita. Masa sih Pak? Itu. Kita baca Galatia 3. Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 16. Saya bacakan ya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang,
tetapi hanya satu orang daripada keturunanmu, yaitu Kristus. Ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Kalau gitu untuk apa hukum Taurat? Kalau cuma sementara gitu. Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Perhatikan kalimat itu. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Sampai kapan? Sampai Kristus datang. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Jadi hukum Taurat itu ditambahkan karena pelanggaran manusia. Dan berlakunya sampai keturunan yang dimaksud oleh janji itu datang. Yaitu Kristus datang. Makanya Taurat itu sementara, tidak berlaku sampai sekarang. Dulu. Ayat 24 kita baca. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Kalimat ini jelas loh, saudara. Kalimat ini tidak perlu belajar teologi tinggi-tinggi. Anak SD pun kalau baca ngerti. Serius. Dibaca aja kalau nggak percaya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Kalau habis itu udah nggak pakai hukum Taurat. Kalimatnya sederhana begitu. Tapi saya heran seluruh dunia ngotot hukum Taurat masih saja dipakai. Pakai ayat-ayat yang lain yang sebelumnya. Pilih-pilih ayat. Ketahuan nggak baca ayat ini? Ya. Coba kita baca lagi Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Apa kegenapan maksudnya? Kristuslah yang menggenapi Taurat. Apa mengenapi? Yang mengenapi itu, yang dimaksud Taurat itu aku. Udah selesai, setelah itu nggak ada lagi. Taurat tidak berlaku lagi. Itu artinya, kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas tuh. Kristus adalah the end of the law. The end of Torah. Belajarlah, saudara. Kalau nggak kegenapan aja nggak ngerti, penggenapan aja nggak ngerti. Banyak orang bicara sama saya, 1 iota pun tidak dihapus. Yesus datang bukan meniadakan, tapi menggenapi. Menggenapi aja nggak ngerti. Menggenapi itu maksudnya, Yesus datang tidak merusak Taurat, menyala-nyalakan, tidak, tapi menggenapi. Melakukan, melunasi, mengakhiri. Itu artinya, ya. Kenapa Taurat harus dibatalkan? Karena sementara diberikannya. Karena rancangan mula-mula manusia tidak hidup menurut syariat Taurat. Sebab manusia dirancang bukan untuk hidup menurut aturan-aturan agama, tapi menjadi hidup yang dipimpin oleh Roh, menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau orang masih taat pada Taurat, dia tidak bisa jadi anak Allah. Karena yang dimaksud Alkitab, kamu harus dipimpin oleh Roh, cerdas pikirannya, mengerti kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Bukan begini, makan ini boleh nggak ya? Oh, halal atau haram? Bukan begitu, ya. Tapi kita tahu kalau kita makan itu pun untuk kemuliaan Tuhan. Beda jauh. Coba dibaca Kitab Perjanjian Baru yang lengkap. Jangan pilih-pilih ayat, oke? Apalagi yang sukanya Maleakhi 3 ayat 10 itu. Satu ayat aja jadi andalan dari dulu. Tidak dibaca yang lengkap. Efesus 2 ayat 15. Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Batal Taurat dengan Yesus mati di kayu salib, era Taurat selesai. Sekarang eranya kasih karunia. Ya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ada yang komentar ke saya, itu tujuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu, Pak. Ya. Tujuannya jelas, tapi Taurat dibatalkan atau tidak? Tetap batal. Ya, ini jelas banget. Tapi di Roma 3 ayat 31, Rasul Paulus mengatakan bahwa Taurat diteguhkan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hukum yang terutama daripada Taurat yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus tentang hukum kasih. Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kalau itu diteguhkan.
Justru sekarang pakai hukum kasih, bukan hukum Taurat dengan segala peraturannya itu. Apa itu hukum Taurat? Apa? Berbagai macam hari raya. Hari raya Paskahnya Yahudi, hari raya apalagi? Pondok Daun, hari raya macam-macam. Itu sudah nggak berlaku. Kita tidak perlu melakukan itu, biarlah orang Yahudi yang melakukan itu. Ini jelas dibatalkan. Apalagi berbagai macam korban, korban bakaran, korban keselamatan, korban macam-macam yang ada di Taurat itu tidak perlu dilakukan lagi. Karena Yesus mati sebagai korban satu-satunya berlaku selamanya. Jelas ya? Dan satu lagi, berbagai macam persembahan pun dibatalkan. Gak ada persepuluhan yang dibawa ke bait Allah, gak ada buah sulung, gak berlaku lagi. Sekarang seluruh hidup kita harus dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau mempersembahkan uang jangan hitung-hitungan. Kalau tidak ada uang atau pas-pasan gak usah beri. Gak usah kasih persembahan, gak masalah. Memangnya Tuhan ingin uangmu apa? Tuhan ingin hidup kita yang kudus. Amin semua ya. Jadi kita harus belajar benar. Kalau enggak bisa jadi anak Allah. Kan banyak orang hidupnya gini, aku harus bayar persepuluhan. Habis itu dibalas ya Tuhan 100 kali. Nah, emang itu anak Allah? Emang bagus ngasih lalu diminta lagi? Ajaran dari mana itu? Kalau kau berikan semuanya, bahkan Alkitab mencatat, seluruh tubuhmu pun dibakar, nggak ada gunanya. Kalau kau tidak punya kasih, kok malah 10% malah diminta lagi. Selama ini saudara sudah salah asuh. Itu yang saya sebut karangan manusia itu. Bukan persepuluhannya yang karangan manusia. Persepuluhan yang dibalas Tuhan 100 kali itulah yang karangan manusia itu. Nggak ada di Alkitab. Cari di Alkitab kalau ada. Nanti jawabannya Maliaki 3 ayat 10 Pak. Gitu lagi. Itu Maliaki 3 ayat 10 itu sebelumnya dibaca. Itu Tuhan sedang marah, bukan janji memberikan tingkap langit. Ya. Sekali lagi ada ayat yang sangat jelas. Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Saya bacakan ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Kamu jangan mau kalau disalah-salahin, kamu makan yang haram gitu. Nggak ada lagi itu. Atau mengenai hari raya. Kamu nggak melakukan hari raya Pondok Daun dan sebagainya, nggak ada lagi. Ataupun hari Sabat. Nah ini ada yang tersinggung pasti. Oh kamu Sabatnya diganti Minggu. Nggak penting. Sabat itu adalah Kristus. Artinya setiap hari kita harus hidup kudus. Bukan cuma hari Sabatnya Yahudi. Kenapa demikian? Ayat 17-nya dijelaskan. Semuanya ini, apa yang dimaksud semuanya ini? Hukum Taurat. Yaitu tadi hari raya, makan minum halal haram, hari Sabat, hari raya. Berbagai macam persembahan. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Ayat 17-nya itu. Sedang wujudnya ialah Kristus. Dalam bahasa sederhana gini loh saudara. Semua yang ada di perjanjian lama itu hanya bayangan. Sedangkan wujudnya adalah Kristus. Oleh sebab itu belajarlah kepada Kristus. Jangan bongkar-bongkar ayat perjanjian lama untuk mencari pembenaran. Ya, mengerti kan? Kalau nggak mau ngerti juga ya saudara bukan orang percaya berarti. Lebih memilih perjanjian lama dibanding perjanjian baru. Aneh. Etika orang percaya itu perjanjian baru, perjanjian lama sudah berlalu. Bukan berarti perjanjian lama lalu dibuang, bukan itu. Pikir itu yang benar. Perjanjian lama itu maksudnya latar belakangnya sebelum sampai perjanjian baru itu begitu loh ceritanya. Sekarang kita hidup pusatnya di perjanjian baru yaitu Kristus. Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Jangan dikit-dikit pilih-pilih ayat dari perjanjian lama. Kamu akan jadi kepala bukan ekor. Itu perjanjian lama itu. Daerahmu akan diperluas, kaya raya. Mabok itu. Itu mabok perjanjian lama itu. Perjanjian baru, kalau kamu mau ikut aku, lepaskan segala milikmu, kata Tuhan Yesus. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya, kamu mau ikut? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Berusahalah kamu masuk pintu yang sempit itu.
Wah, macam-macam perjanjian baru. Nggak berani belajar perjanjian baru. Karena pikirannya duit, harta dunia ini. Perjanjian lama dipilihin, kamu akan jadi kepala bukan ekor, kaya raya. Ia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Baca aja nggak ngerti yang dimaksud kaya itu kemuliaan, kekudusan. Bukan kaya materinya. Perjanjian baru ada ayat nggak pernah dibaca pasti. Alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Kenapa? Hatinya ada di situ. Ini kebenaran, saudara. Kalau saudara nggak terima ya, saudara rugi sendiri. Terserah. Saya sudah sampaikan. Sebagai hamba Tuhan saya sudah sampaikan yang penting. Ya, keputusan ada di tangan saudara sendiri. Kembali ke rancangan semula. Ingat rancangan mula-mula. Adam dicipta supaya menjadi anak Allah. Dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh syariat-syariat agama. Makanya Taurat diberikan sementara. Nah, Taurat tidak membawa kepada kesempurnaan. Manusia malah agamawi. Kalau lihat yang berdosa malah mau menghukum. Kalau lihat perempuan yang tertangkap basah berbuat zina malah mau merajam. Tapi hukum Tuhan nggak begitu. Hukum Tuhan nggak begitu. Orang yang agamawi itu begitu, suka menghukum orang lain pakai agama. Ya, padahal dia nggak ngaca dirinya sendiri penuh dosa. Coba bayangkan betapa jahatnya orang-orang itu. Ketika Tuhan Yesus menulis di tanah, dari antara kamu yang tidak pernah buat dosa boleh rajam perempuan ini. Nggak ada satupun melarikan diri karena ketahuan dosanya apa. Banyak orang begitu di dunia ini, sok-sokan gitu, padahal dirinya sendiri lebih jelek daripada yang dia serang. Ya, suka menghakimi, itu orang agamawi itu. Taurat tidak membawa kepada kesempurnaan. Kembali kepada rancangan semula, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Coba kita baca Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Kitab suci berkata begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, ini rancangan mula-mula sebenarnya itu. Kalau Adam dipimpin Roh Allah, dia jadi anak Allah. Tapi Adam nggak mau dipimpin, malah memberontak. Maka ia nggak jadi anak Allah lagi. Mula-mula anak Allah. Ya, jelas ya, tujuan manusia diciptakan tuh mula-mula itu supaya jadi anak Allah. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kalau kamu memberi diri dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau orang mau jadi anak Allah, jangan hidup di bawah hukum Taurat lagi. Takut makan halal haram, harus merayakan hari raya Pondok Daun dan sebagainya, korban bakaran, apalagi persepuluhan, buah sulung. Itu namanya takut karena hukum Taurat. Itu nggak jadi anak Allah orang seperti itu. Ini jelas kata-katanya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Nggak ada lagi persepuluhan dan sebagainya. Yang ada apa? Segenap hidupmu untuk Tuhan. Kalau kamu kaya, jangan pernah hitung-hitungan. Pakai Tuhan, bawa kalkulator 10%, kasih. Oh, itu nggak sopan banget tuh. Kasih aja bluk gitu. Mau 10, mau 12, mau 14, mau 5, mau 8. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Sebaliknya kalau kita lagi pas-pasan, jangan merasa bersalah kalau tidak memberi persembahan. Itu yang benar, hukum kasih itu begitu. Jangan hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Tuhan itu bukan tukang pajak yang majakin 10%. Aneh ini orang-orang ini emang. Ya. Oke, Yohanes 1 ayat 12 kalau kita ingat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa itu apa? Salah satunya adalah diberi Roh Kudus. Supaya kita hidup dipimpin oleh Roh. Bukan dipimpin oleh hukum Taurat. Bukan dipimpin oleh aturan-aturan agama. Tapi supaya kita dipimpin oleh Roh Allah. Roh Kudus. Sehingga kita mengalami pembaharuan akal budi. Sehingga kita mengalami pencerahan yang dari Roh Kudus. Akhirnya kita menjadi cerdas, mengerti kehendak Tuhan. Yang manakah yang harus kulakukan Tuhan dalam hidup ini. Jadi cerdas. Beda sama orang agamawi. Melakukan sesuatu ngecek dulu.
di kitabnya. Nggak cerdas itu. Tuhan maunya kita jadi anak-anak Allah. Ya. Yohanes 16 ayat 13. Di situ dijelaskan itu. Coba kita baca ya, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran atau Roh Kudus ini akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Itu bukan berarti lalu kita santai-santai diseret oleh Roh Kudus, bukan. Kita harus memberi diri untuk dipimpin Roh. Masih ingat ayat tadi ya? Jika kamu memberi diri untuk dipimpin Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Serahkan dirimu untuk pimpinan Roh, bukan hukum Taurat lagi. Artinya kalau kita mempersembahkan sesuatu jangan menurut Taurat, tapi menurut Roh. Bagaimana kita mempersembahkan sepantasnya untuk Tuhan. Amin ya saudara. Jadi Tuhan maunya kita bukan jadi orang agamawi, tapi menjadi anak-anak Allah. Man of God. Itulah bedanya bertuhan dan beragama. Tuhan tidak ingin kita beragama. Tuhan ingin kita bertuhan. Yang hidup apapun untuk Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Harusnya begini, bukan menurut syariat Taurat. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya kalau kita mau mempersembahkan untuk kemuliaan Allah, misalnya 10%, jangan diminta lagi untuk kemuliaan Allah itu. Tapi juga enggak harus 10%. 12, 14, 15, atau cuma 5. Jangan terikat sama hukum Taurat, saudara. Orang yang terikat terhadap hukum Taurat itu belum bebas ya, belum mengerti kebenaran. Kalau orang sampai tersinggung, pikiranmu berarti soal duit melulu, bukan kebenaran. Karena semua ayat Alkitab itu jelas. Makanya ya kalau baca Alkitab harus sampai akhir. Itu maksudnya ya. Saya mau ringkas dalam satu sketsa gambar, saudara perhatikan nih. Jadi begini saudara. Kalau ini adalah waktu, timeline. Di sini Adam jatuh dalam dosa, ya. Lalu di sini Gunung Sinai. Di sini diberikan Taurat. Melalui Tuhan memberi Taurat melalui Musa. Kepada siapa? Israel. Hukum Taurat ini berlaku dari sini sampai mana? Sampai Kristus mati di kayu salib. Inilah berlakunya hukum Taurat. Jadi Taurat itu ini. Di sini yang berlaku bukan Taurat lagi, tapi hukum kasih. Sehingga manusia hidup dipimpin oleh Roh, bukan oleh Taurat lagi. Sebab Taurat tidak bisa membawa kepada kesempurnaan. Kalau kasih bisa membawa kepada kesempurnaan. Ya, saudara. Jadi kita harus jangan hidup menurut Taurat lagi. Harus hidup menurut hukum kasih. Itulah kebenaran yang harus kita hidupi. Dipimpin oleh Roh. Jangan dipimpin oleh hukum Taurat. Kita sudah hidup di bawah hukum kasih karunia-Nya Tuhan. Sudah tidak terikat sama hukum Taurat. Sudah tidak terikat dengan makanan halal haram. Tidak terikat pada hari raya yang ada di Perjanjian Lama. Berbagai macam korban di Perjanjian Lama. Berbagai persembahan di Perjanjian Lama. Tidak terikat lagi. Persepuluhan buah sulung nggak ada lagi. Sekarang persembahannya adalah yang terbaik untuk Tuhan. Itulah yang akan membuat jemaat menjadi dewasa imannya. Kalau orang diformat dengan dipatok dengan 10% terus,
Akibatnya jemaat hitung-hitungan. Akibatnya persepuluhan bisa dipakai untuk intimidasi juga. Itu salah, saudara. Yang benar adalah seluruh hidup kita milik Tuhan. Ya, persembahkan seluruh hidupmu. Persembahkan tubuhmu yang hidup kudus, berkenan, dan sempurna untuk Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya kebenaran ini jika dimengerti dengan benar, maka hidup saudara akan berbuah-buah. Artinya berubah hebat sekali. Alkitab memakai angka 100 kali, 60 kali, 30 kali. Artinya karakter saudara akan berubah luar biasa. Mengalami proses untuk dipimpin oleh Roh. Menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Amin. Saya percaya kebenaran firman itu memiliki kuasa untuk mengubah seseorang, mentransformasi seseorang menjadi anak-anak Allah. Bagikan link kebenaran ini kemanapun saudara punya kenalan. Bagikan kebenaran ini kemanapun saudara bisa. Sehingga dunia akan diwarnai dengan kebenaran lagi. Mari kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, saudara ikuti terus program kebenaran ini melalui channel truth.id. Baik, sekarang mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur kalau kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan boleh kami mengerti dengan benar dan hidup kami diubahkan. Kami mau belajar terus Tuhan untuk dipimpin oleh Roh. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, hamba ingin berdoa juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah agar mereka pun jadi berkat kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan, juga kami semua. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, semua yang percaya katakan amin.